Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Pandita Waga, kelompok bait tentang orang bijaksana. Bait 78. Na bhaje papake mitte, na bhaje purisadhame, bhaje tamitte kalyane, bhajetha purisuttame. Bait 78 artinya, jangan bergaul dengan orang jahat, jangan bergaul dengan orang yang berbudi rendah, tetapi bergaullah dengan sahabat yang baik. Bergaullah dengan orang yang berbudi luhur. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 78 oleh Buddha Gautama. Kisah Chana Thera. Chana adalah pelayan yang menyertai Pangeran Siddhartha ketika beliau pergi meninggalkan istana dengan menunggang seekor kuda dan ingin meninggalkan keduniawian. Ketika sang pangeran telah mencapai tingkat kebuddhaan, Chana tetap mengikutinya dengan menjadi seorang biku. Sebagai seorang biku, ia sangat sombong dan suka bersikap main kuasa. Hal itu disebabkan hubungannya yang dekat dengan Sang Buddha. Chana kerap berkata,
Saya yang menemani tuanku ketika beliau meninggalkan istana dan menuju ke hutan. Pada waktu itu, saya satu-satunya teman beliau dan tiada yang lainnya. Tetapi sekarang, Sariputta dan Moggallana mengatakan bahwa mereka berdua adalah pemimpin dari para biku dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan memerintah para biku. Ketika Sang Buddha mengundang dan memperingatkan perihal perilakunya itu, ia diam. Tetapi kemudian terus-menerus mencela dua murid utama, Sariputta dan Moggallana. Sampai 3 kali Sang Buddha memanggil dan memperingatkannya, tetapi ia tetap tidak berubah. Sekali lagi Sang Buddha memanggil Channa dan berkata, "Channa, inilah 2 murid utama yang mulia dan teman yang baik untukmu. Kamu harus bergaul dengan mereka dan jalinlah hubungan yang baik dengan mereka." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 78 berikut ini. "Jangan bergaul dengan orang jahat. Jangan bergaul dengan orang yang berbudi rendah. Tetapi bergaullah dengan sahabat yang baik. Bergaullah dengan orang yang berbudi luhur." Walau telah diperingatkan beberapa kali dan nasihat-nasihat juga telah diberikan oleh Sang Buddha, Channa tetap melakukan hal yang disukainya dan terus berkata-kata yang tidak baik terhadap biku-biku tersebut. Sebenarnya, Sang Buddha mengetahui hal ini dan beliau berkata bahwa Channa tidak berubah selama Sang Buddha masih hidup. Tetapi setelah Sang Buddha mangkat, parinibbana, Channa pasti berubah. Pada malam sebelum mangkat parinibbana, Sang Buddha memanggil Anandathera ke samping tempat berbaring beliau dan memerintahkan Anandathera agar menjatuhkan hukuman Brahma atau Brahmadanda kepada Channa. Sebagai contoh, para biku tidak boleh menghiraukannya dan tidak melakukan pekerjaan apapun bersama Channa. Setelah Sang Buddha mangkat parinibbana, Channa mendengar hukuman yang diberikan oleh Anandathera. Ia merasakan penyesalan yang mendalam atas kesalahan-kesalahannya, sehingga ia tidak sadarkan diri sebanyak 3 kali. Kemudian ia mengakui kesalahannya kepada para biku dan meminta maaf. Pada saat itu, ia mengubah tingkah lakunya dan pandangannya. Ia juga patuh pada petunjuk mereka untuk praktek meditasi. Beberapa waktu kemudian, Channa mencapai tingkat kesucian arahat. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang